Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas terkait hukum transportasi udara. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri atas nama Muhammad Izan Nasrullah, NIM 19220036. Yang kedua Dani Sabila Islam, NIM 19220090. Yang ketiga Jajang Nur Zaman, NIM 19220155. Yang keempat Alisa Rahmi Kistiah, NIM 19220192. Berikut pemaparan materi dari anggota kelompok kami. Mohon disimak secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum atau peraturan hukum pengangkutan udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. Selanjutnya, peraturan hukum pengangkutan udara. Peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum penerbangan di Indonesia antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang penerbangan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Yang kedua, terdapat ordonansi. Yang ketiga, perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian khusus mengenai bidang pengangkutan udara. Ada beberapa perjanjian internasional dan perjanjian khusus yang perlu mendapat perhatian. Dan yang terakhir, beberapa peraturan pemerintah yang menjadi sumber hukum pengangkutan udara, peraturan Menteri Perhubungan. Kemudian terdapat alat angkut. Alat angkut dalam hukum transportasi udara yakni pesawat udara. Berdasarkan penggunaannya, transportasi udara terbagi atas 4 jenis, yaitu yang pertama, pesawat penumpang sipil. Pesawat ini berfungsi untuk mengangkut penumpang dari kalangan sipil alias non-militer. Transportasi ini bisa menampung penumpang sipil hingga 500 orang. Yang kedua, terdapat pesawat eksperimental. Jenis transportasi udara yang satu ini merupakan pesawat yang sedang diuji coba. Jenis transportasi udara ini biasanya mempunyai bentuk dan mesin yang berbeda dari pesawat pada umumnya. Yang ketiga, terdapat pesawat militer. Sesuai dengan namanya, jenis transportasi ini lazim dipakai untuk kepentingan militer. Jenis transportasi udara ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yakni pesawat tempur, pesawat intai, dan pesawat tempur latih. Yang keempat, terdapat pesawat angkut, fungsinya untuk mengangkut barang. Pesawat bernama lain pesawat kargo ini bisa dipakai oleh pihak militer maupun sipil. Khusus untuk militer, pesawat ini lazim digunakan untuk mengangkut kendaraan, tentara, dan juga senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa akan menjelaskan materi tentang pihak pengangkut, yaitu setiap pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak penumpang atau pengirim atau penerima barang. Perjanjian mana dapat dibuktikan dengan dokumentasi angkutan yang diberikan pada penumpang atau pengirim barang. Pengangkut dapat berstatus badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha milik swasta, badan usaha koperasi, atau perseorangan yang bergerak di bidang jasa angkutan niaga. Dalam pihak pengangkut ada hak, yaitu secara umum hak pengangkut adalah menerima pembayaran ongkos angkutan penumpang atau pengirim barang atas jasa angkutan yang telah diberikan. Lalu ada kewajiban. Secara umum, kewajiban pengangkut adalah penyelenggaraan pengangkutan barang atau penumpang beserta bagasinya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya hingga sampai di tempat tujuan. Akan tetapi, dalam OPU 1939 ditegaskan kewajiban pengangkut pada transportasi udara. Pihak yang diangkut. Penumpang dalam lingkup hukum pengangkutan udara ialah setiap orang yang diangkut dengan pesawat udara oleh pengangkut berdasarkan suatu perjanjian angkutan udara dengan atau tanpa bayaran. Dalam pihak yang diangkut ada beberapa hak
yaitu 1. Diangkut ke tempat tujuan yang telah disepakati. 2. Berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kecelakaan penerbangan. 3. Menerima dokumen yang menyatakan sebagai penumpang. Lalu ada kewajiban dalam pihak yang diangkut, yaitu 1. Membayar uang angkutan. 2. Mengindahkan petunjuk dari pengangkutan udara. 3. Menunjukkan tiket kepada petugas. 4. Menaati peraturan pengangkutan udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Nasrullah, NIM 19220036. Di sini saya akan menjelaskan terkait dokumen pengangkutan udara. Namun sebelum kita memasuki terkait penjelasan dokumen pengangkutan udara, perlu kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Terkait dengan dokumen pengangkutan udara sendiri, dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang angkutan udara, dokumen pengangkutan udara itu terdiri atas yang pertama tiket penumpang, yang kedua tiket masuk pesawat udara atau sering juga disebut dengan boarding pass, yang ketiga tanda pengenal bagasi. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu terkait dokumen pengangkutan udara yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, tiket penumpang. Menurut pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang angkutan udara, tiket adalah dokumen berbentuk cetak melalui proses elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. Pasal 150 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang pengangkutan udara, tiket penumpang ini setidak-tidaknya memuat yang pertama nomor, tempat, dan tanggal penerbitan. Yang kedua, nama penumpang dan nama pengangkut. Yang ketiga, tempat, tanggal, waktu pemberangkatan dan tujuan pendaratan. Yang keempat, nomor penerbangan. Yang kelima, tempat pendaratan yang direncanakan atau tempat pemberangkatan dan tempat tujuan apabila ada. Dan yang keenam atau yang terakhir, pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang. Nah, itulah tadi beberapa hal yang harus termuat dalam tiket penumpang. Selanjutnya kita akan membahas terkait tiket masuk pesawat udara atau sering disebut juga dengan boarding pass. Boarding pass adalah sebuah dokumen yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada para penumpangnya pada saat check-in di bandara. Menurut pasal 152 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, boarding pass pesawat udara setidak-tidaknya atau paling sedikit memuat yang pertama nama penumpang, yang kedua rute penerbangan, yang ketiga nomor penerbangan, yang keempat tanggal dan jam keberangkatan, yang kelima nomor tempat duduk, yang keenam pintu masuk ke ruang tunggu menuju pesawat udara atau boarding gate, dan yang terakhir memuat terkait waktu masuk pesawat udara atau boarding time. Dokumen pengangkutan udara selanjutnya yakni tanda pengenal bagasi. Tanda pengenal bagasi adalah dokumen yang diberikan pada penumpang saat penumpang menyerahkan barang bagasinya kepada maskapai penerbangan saat melakukan check-in. Mengenai bagasi masing-masing penumpang, maka pengangkut wajib menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada penumpang. Tanda pengenal bagasi ini menurut pasal 153 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab angkutan udara, tanda pengenal bagasi ini setidak-tidaknya memuat yang pertama nomor tanda pengenal bagasi, yang kedua kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan, dan yang ketiga berat bagasi.
Nah, di sini ada juga dokumen pengangkutan yang keempat yang belum saya sebutkan tadi, yaitu surat muatan udara. Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di sana dijelaskan bahwa surat muatan udara adalah dokumen berbentuk cetak melalui proses elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak di mana penerima kargo untuk mengambil kargo. Dalam pasal 150, menurut pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengatur bahwa surat muatan udara yang sebagaimana dimaksud setidak-tidaknya memuat yang pertama tanggal dan tempat surat muatan udara dibuat, yang kedua tempat pemberangkatan dan tujuan, yang ketiga nama dan alamat pengangkut pertama, yang keempat nama dan alamat pengirim kargo, yang kelima nama dan alamat penerima kargo, yang keenam jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa atau nomor kargo yang ada, dan yang ketujuh jumlah, berat, ukuran atau besarnya kargo, jenis atau macam-macam kargo yang dikirim, dan yang terakhir yaitu memuat terkait pernyataan bahwa pengangkut kargo ini tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Itulah 4 dokumen pengangkutan udara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urusan penunjang dan pertanggungjawaban dalam transportasi udara. Dalam pasal 113 nomor ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan bahwa untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha penunjang angkutan udara adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan angkutan udara niaga, antara lain sistem reservasi melalui komputer, pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen perjalanan umum, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo, dan penyewaan pesawat udara. Kedua, pertanggungjawaban. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut menyebutkan tanggung jawab pengangkut sebagai kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Terdapat 3 jenis pertanggungjawaban. Yang pertama, accountability, responsibility, dan liability. Accountability biasanya berkaitan dengan pertanggungjawaban menyangkut keuangan. Responsibility wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Liability artinya menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain untuk bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab pengangkut dibagi menjadi 5. 1. Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang apabila meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka akibat kejadian pengangkutan udara di dalam pesawat dan atau naik turun pesawat udara. 2. Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak. 3. Tanggung jawab terhadap pengirim kargo karena kargo yang dikirim. 4. Tanggung jawab terhadap kerugian karena keterlambatan mengangkut penumpang dan bagasi. 5. Tanggung jawab terhadap kerugian bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang-orang yang dipekerjakannya. Tanggung jawab terhadap tanggung jawab angkutan intermoda. Pasal 182 ayat 1 pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dalam kegiatan angkutan udara dalam hal pengangkutan dilakukan melalui angkutan intermoda. 2. Dalam hal angkutan intermoda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak pengangkut menggunakan satu dokumen angkutan, tanggung jawab dibebankan pada pihak yang menerbitkan dokumen